Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Masuk mas, silakan. Duduk mas. Oh, ini Pak, saya yang itu apa kemarin menghubungi Bapak. Oh iya, yang WA saya ya. Iya, ingin apa? Ingin berkonsultasi. Sebelumnya masnya bisa dikenalkan ya siapa, dari mana? Iya Pak, saya ini Raja Una Muhammad. Nama lengkap saya, panggilannya Jaun ya Pak. Mas Jaun. Iya, saya dari Blitar. Bentar. Dulu itu saya juga pernah ke Blitar itu, sering ke Blitar. Oh. Kalau misalkan ziarah itu kan Pak Bung Iya. Karno itu. Dan kebetulan saya sendiri itu fans dari Pak Soekarno. Waduh. Jadi dulu Iya. sempatnya saya masih muda ya, masa-masa saya sekolah, kuliah itu saya dijuluki sama teman-teman itu Soekarno muda seperti itu. Oh. Karena saya motivasi dan termotivasi. Iya. Terus masnya sampai sekarang kan di Malang domisili ya? Iya Pak, saya di Malang. Di Malang ini kuliah mas? Kuliah Pak, saya Pak. Kuliah di mana kalau boleh tahu mas? Saya di UIN. Iya. Di Malang. Iya. Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya mengambil jurusan hukum keluarga Islam. Kalau hukum keluarga Islam itu belajar tentang apa mas? Ya, jadi tentang bagaimana kita itu membangun keluarga yang sakinah seperti itu Pak. Ya, memang di dalam itu ada beberapa muatan ilmu-ilmu hukum seperti mungkin ada hukum acara, Masuknya fakultas syariah berarti ya? Kalau- iya Pak. Bapaknya kok tahu hukum juga Pak. Oh ya, kebetulan saya juga sebelumnya alumni UIN Malang mas, angkatan 2005 ya, angkatan. Banyak teman-teman juga ya alumni tadi. Dulu masih banyak teman-teman ya, yang sekarang udah ada yang bekerja di PA, PN, seperti itu. Iya. Masnya masuk HKI ini cita-citanya menjadi apa mas? Kok bisa ngambilnya HKI? Saya tuh gini Pak, minat jadi seorang mediator Pak. Mediator. Karena kebetulan saya juga orangnya itu suka apa ya, untuk berinteraksi dengan orang lain. Sosialnya tinggi berarti mas. Iya, saya suka Pak. Berarti nanti non litigasi ya, maksudnya di apa ya, penyelesaian atau masnya di luar ya, arbitrase dan yang lainnya seperti itu ya. Iya Pak. Sekarang tadi kan semester 6 ya mas. Semester 6 ini lagi sibuk-sibuknya ya mas. Tugas saya semua. Banyak. Belum lagi ada permasalahan yang nanti akan Oh, saya ini masalah mas. Pak. Seperti itu. Jadi Berarti masnya ini semester 6, terus tadi katanya banyak tugas, iya, terus terlebih bentar lagi kalau nggak salah masnya itu mau PKL ya. iya Pak. Seperti itu. Kalau boleh tahu tadi masnya katanya punya banyak masalah. Iya Pak. Masalah apa sih yang bikin mas katanya sampai datang ke Z Counselor ini? Ya sebenarnya permasalahannya itu kompleks Pak. Oh, iya. Dicampur aduk jadi satu. Saya bingung untuk memecahkan permasalahan ini. Ya. Ya awalnya itu memang semenjak saya dulu dari maba, Oh ya. orang tua saya kan apa ya, merasa kurang mampu untuk saya melanjutkan kuliah. Lalu juga apa, adik-adik saya yang Kecil, ya. masih kecil itu saya punya adik 3 Pak, Tiga. dan itu juga harus sekolah seperti itu. Dan kan saya tuh memiliki apa ya, cita-cita yang tinggi seperti itu Pak, yang seperti tadi saya sebutkan. Ya, ya. Dan itu membutuhkan apa ya, pendidikan yang masih jauh lagi lah. Ya, ya. Syukur-syukur saya bisa lulus sampai S3 Amin. gitu. Lalu karena orang tua saya ini apa, kurang mampu, saya itu Pak
diharuskan untuk mencari apa penghasilan Anda sendiri untuk menghidupi Mas di perantauan Ya. ini seperti itu. Sedangkan saya sudah mencoba Pak. Yang memang dulu 19 saya mencari itu memang sangat susah sekali. Lalu ketika saya sudah dapat, saya sudah bekerja, Ya. itu malah apa istilahnya Pak? Keteteran. Oh ya, perkuliahannya kayak tadi berbekal atau sebenarnya apa gitu. Iya Pak. Jadi, Manage waktunya bisa gitu. iya Pak. Di antara waktu kuliah terus sama kan kerjanya itu shift-shiftan Pak. Kadang ya shift malam, kadang shift Malam, pagi. kadang pagi. Iya Pak. Jadi saya jadi mengatur di situ. Terus belum lagi tetangga soal saya itu juga kadang sibuk minat di organisasi saya seperti itu Pak. Banyak tuntutan gitu lah Pak. Dan saya bingung mencari jadwalnya itu seperti apa seperti itu. Berarti problemnya sebenarnya tadi Masnya bilang cukup kompleks seperti itu Mas. Iya Pak. Ya kalau di kita apa ya dalam ditata gitu Mas, dalam maksudnya kita perlu menata itu Mas, manage waktu, manage diri gitu. Kita tidak boleh memaksakan diri kita sendiri Mas, dalam artian boleh kita berambisi tapi kita juga ingat kesehatan kita Mas. Kayak tadi Masnya katanya karena tuntutan dalam artian kehidupan ya Mas, karena Masnya katanya tadi dalam artian perlu menghidupi diri sendiri, itu langkah baiknya Masnya cari pekerjaan yang shiftnya itu dilihat dengan jadwal perkuliahan Mas, seperti itu. Biar apa nanti kedepannya misalkan Masnya ada kuliah itu bisa fleksibel, kerjaan itu cari yang fleksibel, jangan terlalu apa ya tadi Masnya harus shift malam atau shift pagi, padahal Masnya di pagi hari itu ada kuliah yang dimana itu juga penting. Karena kita dimana di sini juga Masnya tadi ketika berbicara kuliah di malam tadi Iya, di hari Masnya itu kewajiban Mas gitu. Di satu sisi Masnya juga harus mencari atau menghidupi Masnya di perantauan sendiri. Yang penting prioritaskan tadi Masnya harus belajar manage waktu, di mana jadwal perkuliahan itu harus diperhatikan, dan ketika mau mencari pekerjaan itu dilihat di mana waktu yang tidak menabrak atau tidak menambah jadwal perkuliahan tadi Mas. Kalau Masnya tadi itu benar, Masnya berambisi untuk lanjut ke S2 S3 itu setelah misalkan selesai ini semester 6 7 nanti selesai wisuda S1, Masnya bisa bekerja nanti sambil mencari beasiswa Mas. Beasiswa itu banyak Mas, punya kalau yang penting kita punya ambisi lanjut S2 S3, insya Allah biaya dan yang lainnya insya Allah beasiswa itu banyak Mas. Saya termasuk penerima beasiswa itu Mas, PDP dari pemerintahan seperti itu Mas. Dari teman-teman pun kita banyak saling sharing gitu Mas. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya Mas. Mumpung masih muda, terlebih Masnya tadi punya adik-adik yang kemudian punya itu menjadi tanggungan Mas juga ketika Mas sudah nanti bekerja seperti itu. Nah, itu cari informasi sebanyak-banyaknya, cari teman sebanyak-banyaknya itu Mas juga. Relasi kita juga perlu gitu Mas. Seperti itu. Terus tadi Masnya katanya berambisi ya, berambisi di organisasi. Kalau saya lihat ketika berbicara udah semester 6 sampai 7 ini, alangkah baiknya kalau Masnya pengen berambisi boleh. Cuma ya itu Mas, Masnya harus memprioritaskan tadi, selesaikan tugas akhir. Masnya harus mengingat adik-adiknya, orang tua di rumah, dan mereka sudah menunggu. Jadi Masnya harus fokus tugas akhir, prioritaskan mana yang harus Mas prioritaskan gitu. Setelah itu baru ketika nanti misalkan organisasi, kalau menurut saya udah di semester akhir nih Mas, lebih baik cari yang apa ya, menambah pengalaman. Misalkan Masnya pengen, kan tadi jelas hukum, pengen jadi mediator, ikutlah di luar misalkan ada LBH, lembaga bantuan hukum atau volunteer yang lain, itu lebih kena, lebih dalam artian praktiknya lebih real di dalam kehidupan, lebih ke sosialnya dan yang lain, seperti itu Mas. Jadi memang saya sudah apa ya Pak, terpikirkan untuk ternyata manage waktu saya ini terlalu buruk seperti itu. Tapi ya itu lagi Pak, saya kadang itu merasa sudah sebaik-baiknya memanage waktu ya, tapi dengan usaha saya tetap gitu-gitu aja. Apakah saya kepikiran ini Pak sebenarnya?
untuk cuti Pak, cuti kuliah Di dulu. kuliah. Lalu bekerja mengumpulkan uang Iya. terlebih biaya terlebih dahulu, lalu saya melanjutkan seperti itu Pak. Perkuliahan itu. Itu pemikiran dari Mas ya? Iya. Pengennya sempat terpikir seperti itu. Iya. Sebenarnya itu pemikiran yang baik Mas. Cuma ya tidak tahu ya Mas. Mungkin kedepannya ketika Masnya sudah nyaman dengan pekerjaan, dalam artian tadi Masnya sudah cuti, nyaman dengan Iya. pekerjaannya, ditakutkan Masnya malah tidak melanjutkan perkuliahan gitu. Karena Masnya ya itulah yang namanya kenyamanan kan ibaratnya malah bikin kita jadi nggak mau beranjak gitu. Kalau dari saya pribadi gitu Masnya lebih baik tetap lanjut aja Mas, tidak usah cuti, tetap lanjut, yaitu cari pekerjaan yang bisa fleksibel dengan perkuliahan Mas. Terlebih Masnya sekarang kan sudah semester 6, Iya. bentar lagi mau selesai gitu. Yaitu selesaikanlah, kan semester dalam artian 6, 7 ini bentar lagi selesai Iya. gitu. Tinggal diselesaikan Mas, setelah itu baru cari pekerjaan gitu Mas. Nah itu cari biaya sebanyak-banyak, bisa untuk biaya adiknya, bisa untuk biaya untuk keluarganya gitu Mas. Jadi nanti biaya yang apa ya, misalkan studi, BS2, S3, cari beasiswa tadi Mas gitu. Kalau Masnya minta cuti, ditakutkan seperti itu, takutnya Masnya malah tidak melanjutkan, malah jadinya Masnya tidak apa ya, tidak tercover S1, malah Mas lebih fokus bekerja seperti itu Mas. Ya. Ya saya memang melihat banyak teman-teman itu yang katanya sibuk kerja sama kuliah, akhirnya Ya. memilih cuti, ya amburadul sebenarnya. Benar juga kata Bapak. Ya. Ya itu. Jadi selesaikan. Jadi lihat teman-temannya Mas gitu. Kan teman-teman Masnya juga buat pengalaman, dalam artian mereka bekerja tapi malah kuliahnya tidak selesai gitu. Ya ada banyak yang mereka bekerja juga sekalian kuliah, itu mereka bisa selesai dengan baik. Mereka dikembalikan ke manage waktu tersebut. Tadi pas saya lihat Masnya masih memanage waktunya juga masih belum teratur gitu Mas. Iya. Ya, gitu. Ketika manage waktu itu dilihat dari kemampuan diri Mas. Ketika tadi jadwal kuliahnya padat, otomatis itu saya kembalikan cari pekerjaan yang tidak memberatkan Mas, cari pekerjaan yang waktunya fleksibel, misalkan shiftnya menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan Mas, seperti itu. Ya. Lalu itu Pak, saya Apa? tuh juga kadang tuh sering resah Pak. Rasa kenapa itu? Itu katanya kan hukum sarjana hukum itu kalau first graduate itu Baru sulit selesai wisuda itu ya. sulit untuk mencari Pekerjaan. pekerjaan. Dan saya tuh di situ takutnya saya nanti ketika sudah lulus terus lama menganggur nggak bisa nyari pekerjaan. Masa saya bukan, kalau dari diri saya tuh saya nggak malu Mas mau kerja apapun. Cuma saya takut untuk ketika nanti ada omongan tetangga kepada orang tua saya gitu, masa lulusan S1 hukum gitu ya. hukum gitu mencari pekerjaan yang mungkin kurang pas dengan gelarnya. Iya. Itu kadang saya merasa takut di situ. Iya. Akhirnya kan ya itu Mas, kan semua kemampuan itu dikembalikan ke diri sendiri Mas. Iya. Kita tidak usah memperdulikan apa kata orang lain. Jadi Masnya mau bekerja apapun yang penting halal itu Mas. Poinnya halal. Jangan berharap ketika Masnya baru selesai S1 itu langsung jadi hakim, itu jangan berharap Mas. Jadi dalam artian Masnya bersabar lah. Ibaratnya kalau kayak kita di pesantren itu kita lebih ya ngabdi lah, ngabdi. Lama-lama kan kita jadi orang yang mulia karena kita pengabdian itu kepada kiai gitu. Jadi kalau Masnya pengen tadi bekerja ya nggak apa-apa lah, perlahan. Misalkan Masnya ya tadi ngikut kayak mediator yang sudah terkenal, ikut LBH, ikut pokoknya Masnya jangan memandang itu harus seperti ini, perlahan saja, tidak usah memandang gaji dan yang lainnya. Insya Allah ketika jam terbangnya Mas sudah bagus, sudah banyak jam terbang, Insya Allah Masnya bisa berbicara, dalam artian Masnya bisa ini dalam artian mediator handal nih, mediator yang bisa diandalkan, seperti itu Mas.
udah Pak saya ini udah apa ya, sebenarnya saya tuh ya maksudnya di dalam hati saya tuh sudah tahu maksudnya oh ya memang seperti itu ya, benar seperti yang Bapak bicarakan, cuma saya tuh ragu gitu loh. Ragunya kenapa? Ya saya butuh dukungan atau pembenaran atas apa yang saya rasakan. Yang penting mindsetnya mas, nggak usah peduliin apa kata orang lain, karena kan masnya kuliah di sini, perjuangan mas sendiri, yaitu jadinya masnya nggak usah memedulikan orang lain. Jadi ya udah masnya fokus dengan usaha mas. Insya Allah ketika cita-cita mas itu ketika pengen menjadi mediator, insya Allah aman-aman bisa terwujud. Ini kembali lagi kepada seperti pepatahnya Pak Soekarno. Pak Soekarno itu pernah berkata, gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Ketika cita-cita kita itu tidak tercapai, insya Allah kan masih ada cita-cita yang lebih, dalam artian yaitu, jadi jangan ragu ketika kita cita-cita sudah digantungkan setinggi langit, ketika kita tidak tercapai cita-cita itu, setidaknya kita masih bisa mencapai atau menggapai cita-cita yang lain. Jadi gantungkan cita-cita, harapan itu memang harus tinggi mas. Cuma dikembalikan ke kita juga harus berusaha mas. Tidak hanya berangan-angan menjadi mediator, tapi masnya malas-malasan. Jadi masnya harus mulai mengikuti yang tadi, kegiatan yang dalam artian menuju sesuatu yang ke passionnya ke mediator seperti itu mas. Biar kemampuan soft skillnya mas itu selalu terasah menjadi mediator yang baik. Nanti misalkan masnya sudah benar-benar jadi mediator, terus jam terbangnya masnya sudah banyak dan sudah kemana-mana, insya Allah masalah gaji, masalah yang lainnya nggak usah diragukan mas. Insya Allah itu rezeki udah ada yang ngatur. Iya betul. Allah sudah bicara seperti itu. Kalau terkait apa ya Pak? Beasiswa itu dulu saya juga tidak berusaha Pak. Dari semester 1 itu kampus itu sulit sekali untuk memberikan beasiswa. Padahal saya tuh sudah menyetorkan berkas-berkas dokumen yang sebenarnya. Saya juga sudah menunjukkan bahwa kondisi saya yang mungkin kurang seperti itu. Gimana lagi? Kadang usaha seperti itu emang ya tidak tahu ya mas. Itu emang terkadang bisa langsung terjawab, terkadang besok insya Allah masnya misalkan di S1 ini belum dapat beasiswa, insya Allah S2 S3 masnya bisa dapat beasiswa. Karena sebenarnya ketika kita bicara beasiswa, kayak masnya pengen beasiswa, sebenarnya bukan hanya dari pihak kampus, dari pihak yang lain sebenarnya juga banyak. Cuma memang ya terkadang ya karena yaitu ada yang sesuatu yang diprioritaskan. Ya semoga masnya kedepannya di S2 S3 dapat beasiswa untuk melanjutkan jenjang atau pendidikan yang lebih tinggi, karena cita-cita mas itu menjadi mediator seperti itu. Jadi memang saya tidak boleh berhenti Pak ya? Iya, tidak boleh putus asa. Kalau kata orang Jawa, sambat boleh, yang penting jangan putus asa. Kita ada masanya misalkan lagi capek, boleh istirahat. Yang penting tidak boleh berhenti di situ mas. Lebih baik kita berjalan santai atau berjalan pelan daripada kita berlari lalu berhenti mas. Kayak ibaratnya kita berjalan tapi tidak berjalan cepat. Jadi kita berjalan lama-kelamaan kan jalan itu konsisten. Nah, konsisten ini menjadi sesuatu yang baik mas. Karena sesuatu yang baik itu tidak datang secara tiba-tiba. Kayak masnya misalkan sekarang hobi membaca buku. Insya Allah kedepannya masnya udah menjadi guru besar dan yang lain. Masnya tidak perlu diragukan lagi, masnya sudah terbiasa membaca buku, terbiasa dengan literasi. Itu akan menumbuhkan. Jadi kecintaan itu tidak dihadirkan secara tiba-tiba, tapi secara itu continue, secara terus menerus. Karena yaitu kalau kata Islam kan kita harus istiqomah. Karena istiqomah itu lebih berat ya mas daripada itu kebaikan. Jadi kuncinya kita harus selalu optimis dengan diri kita, diri masnya sendiri, optimis. Jangan selalu berhenti.
selalu yakin, berusaha. Tapi usaha ini mas perlu diimbangi dengan doa mas. Nah ini masnya juga harus gimana hablum minallah hablum minanas. Tadi masnya kan terlalu hablum minanas. Nah ini hablum minallahnya mas. Misalkan tadi masnya punya banyak ambisi pengen jadi mediator, pengen cari beasiswa. Nah masnya perlu mendekatkan diri kepada Allah, contohnya haji, berzikir, membaca Al-Quran, sholat tahajud rutin, jamaah atau 5 waktu, terus seperti itu mas. Sholat duha, sholat sunat yang sesuatu itu insya Allah mendatangkan, dalam artian Allah itu ada maghfirah, ada rahmahnya insya Allah. Allah begitu ya betul. Itu adalah ikhtiar kita. Oh, mungkin itu Pak. Saya juga dalam ketaatan beribadah ini saya juga agak ya sering terledor itu ya Pak. Waktu sering terlewat, sering akhir-akhir. Ya itu mas. Jadi saya perbaiki. Ya, jadi ketika kita pengen apa-apa itu mintanya ke Allah mas. Karena semua ini ciptaan apa yang sesuatu yang dari dunia ini semua itu Allah yang menghendaki mas. Kalau masnya pengen berambisi seperti itu tapi tidak meminta kepada Allah, tidak jadi mas. Tapi kita juga tidak, masnya itu jangan terlepas dari doa orang tua. Harus selalu minta ridho orang tua, minta ridho guru juga, karena ridho Allah, ridho walidat gitu mas. Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Jadi pintu langit itu akan dibukakan karena doanya orang tua mas. Terlebih ibu mas. Karena kan sebatas surga di telapak kaki ibu mas. Jadi kita harus berbakti mas. Tidak boleh durhaka, tidak boleh mengkhianati ibu. Pokok semua kita harus taat, hormat kepada orang tua, kepada guru. Insya Allah semuanya itu bisa teratasi seperti tapi itu. Ini loh Pak. Ya kata Bapak memang kita harus menghormati ibu ya. Tapi gimana ya Pak? Saya itu juga kadang tuh merasa kayak ketika saya kecil itu saya merasa kurang dikasih sayang terus. Ya. Jadi perhatian ibu saya itu lebih ke adik-adik saya. Jadi kalau kata Bapak kan ya memang kita itu harus berbakti, menghormati orang tua, ibu terutama kan ya Pak. Tapi itu gini Pak, saya itu kayak merasa ada yang mengganjal di dalam hati saya. Gini, saya ini kan anak pertama. Tapi saya itu dulu waktu kecil itu kayak merasa kurang perhatian seperti itu Pak. Lalu ketika sudah dewasa seperti ini, ketika saya ingin lebih untuk menghormati ibu, membahagiakan ibu itu kayak terhalang sama itu Pak. Orang dulu aja saya nggak begitu perhatikan, dan saya ini ketika dewasa itu sekarang itu saya juga harus memberi, padahal dulu saya nggak menerima yang lebih. Kenapa saya harus memberi yang lebih seperti itu Pak? Terus saya sebenarnya mindset mas itu tidak baik mas. Maksudnya bagaimanapun orang tua itu yang melahirkan kita, terlebih ibu itu mas. Susah payah merawat mas sampai dewasa, dalam artian mendidik mas. Karena kan madrasah pertama itu ya keluarga, terlebih ibu itu mas. Jadi masnya walaupun tadi bilang kurang kasih saya dalam artian perhatian ibu, itu nggak benar sebenarnya mas. Ya bisa diteruskan sebenarnya ya ada masanya. Mungkin masnya kan dulu waktu kecil ya ibu lah selalu perhatian sama mas. Setelah itu kan masnya punya adik, punya adik 3 terlebih. Nah masnya udah dewasa, otomatis masnya juga harus tidak mementingkan egonya. Masnya lihat tuh ya adik-adiknya juga perlu kasih sayang ya apa-apa. Malah sekarang perlunya masnya harus mengasih sayangi adik-adik mas gitu. Bagaimana mas harus dalam artian membimbing adik-adik. Karena sekarang mas itu bukan lagi dibimbing, tapi mas sekarang malah yang membimbing, kasih sayang ke adik-adik. Yang ibaratnya yang dulu misalkan katanya mas kurang kasih sayang, sebenarnya bentuk kasih sayang tiap orang tua kan berbeda-beda mas. Ada yang orang tua dalam artian ya masnya dulu kan katanya pernah mondok kan ya tadi ya. Nah, itu masnya di pondok kan, itu juga bentuk kasih sayang sebenarnya mas.
ibaratnya orang tua memasrahkan masnya ke pondok, kepada kiai, kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih tahu tentang agama, itu termasuk bentuk kasih sayang, Mas. Perhatian juga bagaimana ke depannya masnya menjadi orang yang bermanfaat, yaitu bentuk salah satunya adalah takdim atau mengikuti sesuatu, mengikuti kiai yang dimana jalurnya insya Allah dunia ukhrawinya tercapai seperti itu. Jadi ya, masnya perlu diuruskan, nggak boleh membalas dendam dalam artian orang tua atau dulu ibu saya itu kurang kasih sayang ke mas, itu nggak boleh. Jadi masnya lebih baik mindsetnya sekarang ditata, insya Allah ke depannya selalulah minta restu dari orang tua. Katanya mas tadi pengen jadi mediator, kedepannya harus kasih sayang juga, perhatian ke orang tua, perhatian ke adik-adik mas gitu. Seperti itu. Jadi masnya harus meluruskan masnya itu, oh iya yang udah ya udah, nggak boleh masnya bilang apakah harus membalas kasih sayang atau membalas budi ke orang tua, dalam artian kayak pertanyaan, tidak boleh. Masnya harus lihat perjuangan orang dulu, maka masih bimbing, terus melalui dari artian ayah bapak ibunya masih itu selalu mengajarkan kebaikan seperti itu. Karena orang tua itu tidak apa ya, dalam artian tidak pengen lihat anaknya itu susah. Jadi orang tua itu pengen anaknya itu bahagia dengan versinya orang tua, tapi yaitu tidak terlalu dikekang. Nah, artian kontrolnya tadi di pondok lah seperti itu. Seperti itu. Ya. Tapi pernah saya pada suatu saat di kampus mas, Di kampus. saya tahu apa memang saat itu kebutuhan kami keluarga itu Ya. memang banyak, maksudnya bareng-bareng gitu. Adik saya juga harus gini-gini dan saya juga harus membayar UKT. Kalau apa ya, kalau UKT itu kan kalau nggak kita bayarkan kan kita nggak bisa mengambil ya. KNS-an gitu ya, pemrograman mata kuliah. Ya seperti itu, punya hal yang sangat paten lah. Ya. Tapi orang tuanya saya itu masih terus menunda-nunda untuk membayarkan gitu, padahal kan nggak bisa. Ya. Orang tua ini malah apa ya, malah dia itu lebih adik dulu Prioritaskan buat adik-adiknya ya. seperti itu. Saya tuh ya maksudnya saya positive thinking gitu. Orang tua saya kan memang nggak pernah kuliah. Ya. Saya positive thinking, apa orang tua saya ini nggak tahu seperti itu. Saat UKT membayar berapa itu. Iya. Tapi sebelumnya mas sudah dikomunikasikan dengan orang tua bahwa kalau nggak bayar UKT itu kita nggak bisa, masnya itu nggak bisa lanjut kuliah gitu. Ya kalau secara mendalam sih belum mas ya. Cuma saya cuma bilang ya ini harus bayar bu, seperti itu. Ya, sebenarnya ketika bicara tadi mas ya, itu baiknya masnya itu dibicarakan ke orang tua, entah ke bapak atau ke ibunya mas, bilang kan kami tadinya orang tua tidak pernah mengenyam pendidikan S1 Iya. perkuliahan. Itu masnya bilang aja ke orang tua, jangan bilang langsung harus bayar gitu, tapi harus baik-baik. Nah, kan bilang ke ayah ibu, apa ke bapak ibu, mas, ini loh bu, ini loh pak, UKT ini harus dibayarkan dari tanggal sekian sampai sekian. Kalau kita tidak membayar, kalau masnya nggak membayarkan UKT, otomatis mas tidak bisa melanjutkan semester selanjutnya. Iya. Itu mas, perlahan gitu. Jangan bilang langsung bu suruh bayar gitu. Kayak kesannya itu kayak terlalu memaksa gitu. Jadi masnya perlu apa ya, pembicaraan baik-baik dengan orang tua, biar yaitu ketika pembayar UKT itu orang tua itu dipersiapkan jauh-jauh hari mas. Kan nggak tahu juga nanti apa ya, rezeki kan belum tahu juga, dan nanti nggak datang tiba-tiba, dalam artian nggak langsung banyak kan mas, perlu ya, mungkin dari orang tua mas perlu menabung gitu. Ya itu perlu ditanamkan, masnya itu perlu bicara jauh-jauh hari. Misalkan nanti semester 7 masnya harus membayar, ya mulai dari sekarang masnya udah bilang ke orang tua, bilang Iya. bahwa di bulan Agustus itu kita harus membayar, atau masnya harus membayar UKT
17 sekian sekian seperti itu mas. sama juga Nah, gitu. biar tidak kesannya secara mendadak gitu kan. Jadi orang tua itu nggak bingung ketika ada apa ya untuk membayar adik mas sekolah di SD atau di SMP itu kan kesannya secara mendadak semua berdatangan. Jadi orang tua bingung mana yang harus diprioritaskan dulu. Terlebih orang tua lihat adik-adik mas itu kan yang kecil-kecil, maksudnya oh iya ini adik kan perlu biaya sekolah juga. Jadi Iya. melihat mereka yang di rumah hanya mereka yang lebih perlu, padahal masnya di perantauan itu juga perlu yang banyak Iya. namanya WUKT untuk kelanjutan mas perkuliahan ini gitu mas. Yang penting komunikasi mas, seperti itu kuncinya mas. Nah, alhamdulillah lah saya sudah apa ya merasa lega dalam hati saya. Kemarin tuh sudah sebenarnya masih ada ganjil-ganjil gitu. Iya. Saya takut ini nanti kalau kita saya pendam Pendam. sendiri itu malah berakibat mungkin pada kejiwaan saya atau yang lain-lain seperti itu. Ya alhamdulillah, terima kasih Bapak telah memberikan saya wacana-wacana, memberi saya masukan-masukan seperti itu. Yang penting semuanya ya mas, ketika kita punya masalah itu nggak boleh memendam masalah itu mas, karena sesuatu penyakit itu datangnya dari hati. Ketika misalkan masnya punya masalah, problem itu ceritakan kepada atau ya bisa ke ibu atau ke orang tua atau ke teman-teman yang dianggap mas itu menjadi teman baik mas, bisa menjadi pendengar teman curhat mas gitu. Karena ketika masalah itu dipendam terus-menerus mas, itu menjadi dalam artian menjadi penyakit di dalam hati. Karena ketika permasalahan ditumpuk itu menjadi masalah, dan ketika ada masalah lagi itu macam menjadi masalah baru. Nah, masalah yang lama belum selesai, masnya sudah punya masalah baru. Masalah itu diselesaikan mas, tidak hanya tidak dipendam lalu ditinggalkan tidak, harus diselesaikan, cari jalan keluarnya biar sama-sama masnya itu enjoy. Karena ketika menjalani aktivitas misalkan mas kuliah, mas mau berorganisasi dan sebagainya, itu harus enjoy mas, diniatkan semuanya itu beribadah kepada Allah. Yang penting kuncinya enjoy. Jangan lupa ketika berikhtiar ketika misalkan masnya berusaha, serahkan diri kepada Allah gitu ya. Ya itu tadi Pak, selalu ya sebenarnya pengen Pak, Ya, pengen curhat-curhat kayak gini ke teman-teman saya tuh pengen. ya, Saya juga pengen kumpul-kumpul teman ngopi gitu ya, tapi kembali ke seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Ya saya kan ini selain kuliah, organisasi, saya juga harus mencari kerja, saya bekerja seperti itu. Jadi mungkin itulah yang membuat saya nggak punya banyak teman lah. Ya mungkin ada beberapa, cuma saya merasa kurang bisa nyaman untuk bercerita ke mereka. Soalnya kan hal-hal seperti itu privasi gitu Pak. Saya nggak bisa cerita ke teman-teman saya, takutnya nanti Pak, kalau saya cerita itu akan jadi malah timbul spekulasi yang enggak tentang saya gitu. Terima kasih Bapak atas. kalau itu kebalikan tadi masnya berarti perlu manage waktu. Iya. Dimana waktu untuk perkuliahan dibagi dengan waktu yang lainnya. Terus ya bisa mas, kalau cari pekerjaan itu di weekend kan bisa, misalkan Jumat Sabtu Minggu itu kan masnya biasanya mungkin perkuliahannya kosong, itu bisa sambil bekerja, mungkin bawa laptop dan yang lainnya, atau malamnya itu masnya bisa sambil bekerja sambil mengerjakan tugas. Jadi semua itu bisa terlampaui gitu. Sekarang itu berarti masnya kunci harus manage waktu mas. Ya betul, manage waktu, jangan lupakan ibadahnya itu ditata itu, karena ya itu tadi kuncinya, kunci hablumminallah hablumminannas. Jadi masnya di sini perlu meluruskan itu, niatkan semuanya untuk ibadah seperti itu. Saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak.
saya bisa menjadi, ya semoga saja nanti apa yang Bapak bicarakan Ya. bisa saya laksanakan gitu, Pak. Ya semoga nanti beri jalan yang terbaik Amin. sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa ya, konseling yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan masnya saya doakan menjadi orang yang bermanfaat, dan cita-cita mas tadi menjadi seorang mediator yang handal itu bisa tercapai seperti itu, dan bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan adik-adik mas. Semoga bisa tercapai seperti itu. Ya. Oh ya, tadi Bapaknya bilang Gimana? juga lulusan UIN ya. Iya, betul. Maka transfer apa Pak? Dulu saya itu di UIN, alhamdulillah juga jurusannya sama seperti mas, hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah. Itu saya Iya, dulu angkatan 2005. Angkatan teman-teman yang sekarang juga udah pada banyak yang jadi hakim di PA, di PN, banyak yang jadi pengacara itu. Berarti itu Pak kenal dengan dosen saya Pak. Siapa ya? Namanya itu kalau nggak salah apa siapa ya? Namanya itu Nur gitu loh Pak. Banyak itu nama teman-teman saya, namanya Nur itu banyak. Nurudin kayaknya. Oh, Pak Nur itu. Oh, kalau Pak Nur itu malah senior saya mas. Oh senior Bapak Senior Mas saya. ya. Itu mengajar saya di apa? Di ilmu hadis. Ilmu hadis. Ya memang agak keras. Oh, tegas. Iya. Tegas. Disiplin. Ya. Disiplin jauh. Tapi saya apa ya? Ya walaupun memang tugasnya memang berat atau kedokteran, Ya. tapi apa ya? Sedikit banyak mengajarkan tentang saya itu sebuah perjuangan. Nah, ya itulah yang namanya kasih sayang itu tidak hanya apa ya dinamis mas. Kasih sayang itu bentuk suatu disiplin, kayak semua proses penempaan sesuatu yang apa ya baik itu berbeda mas. Ada metode dari dosen-dosen, ada yang bentuknya otoriter dalam artian harus mengerjakan sesuai dengan tepat waktu, ada yang santai tapi serius, ada serius berat. Ya itulah mas, karakter dari dosen itu berbeda-beda. Pada intinya itu mengarahkan sesuatu yang baik mas. Kedepannya buat mahasiswa, buat masnya itu baik. Lebih katanya masnya di semester 6 ini punya banyak tugas, punya banyak deadline yang berdekatan. Nah itu insya Allah nggak ada yang sia-sia. Ada sesuatu yang kita usahakan atau sesuatu yang kita pelajari itu nggak ada yang sia-sia. Kayak kita kalau pengen dalam artian kalau kita dulu pernah belajar, oh iya kita kan bisa belajar kehidupan itu dari bebek kan ya. Bebek itu kan mereka teratur, bisa berbaris. Nah itu kita juga bisa memberi itu mas. Gitu. Jadi kita proses belajar itu tidak hanya kepada orang, kepada alam pun, kepada hal yang lainnya itu bisa mas. Tergantung bagaimana kita hati nurani kita bisa melihat itu atau enggak gitu. Seperti itu. Itu saja Pak. Oh iya. Saya terima kasih banyak atas bantuan dan wejangan yang telah Bapak berikan. Ya itu tadi ya harapan saya semoga saya bisa menjadi lebih baik. Amin. Dan hubungan saya ke orang tua ini jadi apa ya hubungan lebih hangat gitu lah Pak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada masnya karena sudah bisa dapatkan sharing ke Zen Counselor ini. Ya, karena ini juga masnya itu saya juga menangani banyak klien-klien dalam artian seperti masnya ini. Makanya tidak usah khawatir mas, karena sesuatu masalah itu ada solusinya. Tinggal masnya mau berusaha apa. Yang saya sampaikan atau konseling saya berikan bisa meluruskan mas menjadi orang-orang yang benar meraih cita-cita, meluruskan niat bahwa mas itu harus seperti orang yang ya itulah harus baik kepada orang tua, kepada adik-adiknya. Semoga kedepannya bisa bermanfaat seperti itu mas. Ya mungkin nanti lain waktu misal saya ingin berbicara lagi dengan Bapak, saya mohon berkata. Oh iya, silakan WA, nomornya kan sudah disosialisasikan. Silakan WA, nanti bisa cari waktu atau yang masalah kita bisa uang bisa seperti itu. Mungkin cukup terima kasih Pak karena sama-sama. mungkin setengah jam lagi saya juga harus kuliah. Oh iya. Silakan. Terima kasih Bapak. Ya.
Saya mohon pamit. Oh ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, hati-hati Mas. Ya.